Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang keempat, di triwulan yang keempat atau triwulan terakhir di tahun ini, dengan judul Membagikan Misi Allah. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, lebih dalam, lebih lengkap, mari saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh rahmat dan berkemurahan, izinkan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi kami, mengilhami kami, sehingga kami boleh mengerti akan pelajaran ini. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Membagikan misi Allah. Pelajaran keempat, triwulan yang keempat di tahun 2023. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 13, ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, fokus pelajaran pekan ini adalah membagikan misi Allah. Itu dimulai dengan panggilan, tetapi tidak berakhir di situ. Tanpa tindakan berbagi, panggilan itu tidak akan banyak berguna. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, di sana digambarkan Allah sebagai kasih. Di dalam surat yang sama dari Yohanes, disebutkan bahwa mereka yang telah mengalami kasih Allah akan membagikan kasih itu kepada dunia yang lebih luas. Jika apa yang orang bagikan bukanlah demonstrasi kasih, maka itu bukan bagian dari misi Allah dan tidak boleh dibagikan. Bagaimana? Kisah selengkapnya akan pelajaran ini. Yang pertama, di pelajaran hari Minggu dengan judul Karunia Keramah Tamahan. Beberapa unsur karunia keramah tamahan Abraham yang kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Di antaranya, yang pertama, ketika Abraham duduk di depan tendanya di musim panas, ia melihat 3 orang asing hendak melewatinya. Namun, sesuai kebiasaannya, ia datang kepada mereka menawarkan keramah tamahan. Bahkan, ia datang kepada ketiga orang asing itu dengan berlari. Itu menunjukkan ketulusan dan kesungguh-sungguhannya. Kejadian 18 ayat 2 sampai dengan 3. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Yang kedua, inisiatif keramah tamahan datang dari Abraham sendiri. Bahkan sebelum 3 orang asing itu datang kepadanya meminta bantuan. Kejadian 18 ayat 4 sampai dengan 5. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Saudara, pelajaran bagi kita dari kehidupan Abraham adalah, yang pertama, Abraham sangat peka dengan misinya, yaitu membagikan kepada setiap orang pengetahuan akan Tuhan di dalam sebuah dunia yang diliputi oleh kekafiran, penyembahan berhala, dan politeisme.
Cara Abraham yang paling cepat untuk memenuhi misinya adalah melalui keramah tamahan yang ditunjukkan kepada orang-orang asing itu yang kelihatannya baru saja muncul dari cakrawala ini. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari kehidupan Abraham adalah Abraham adalah pemimpin yang kuat. Rumah tangganya yang besar terdiri dari lebih 1.000 orang. Banyak dari mereka kepala keluarga. Dan banyak yang baru bertobat dari kekafiran. Rumah tangga yang sedemikian memerlukan pemimpin yang kuat. Tidak ada metode yang lemah dan ragu-ragu yang memadai. Dan pengaruh Abraham diperluas sampai di luar keluarganya. Kemana saja dia mendirikan tendanya, dia mendirikan mezbah untuk korban bakaran dan kebaktian. Apabila tenda itu dipindahkan, mezbah itu ditinggalkan, akan banyak orang pengembara Kanaan yang akan mengenal Tuhan dari kehidupan Abraham hamba Allah. Tinggal di tempat itu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Sebagaimana dikatakan dalam buku Membina Pendidikan Sejati halaman 173 ditulis oleh Ellen G. White. Allah telah memanggil Abraham untuk misi dan bahwa kepergiannya ke negeri perjanjian itu bukanlah untuk liburan, tetapi untuk menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekelilingnya dan menjadi berkat bagi dunia melalui keturunannya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Kasih Abraham bagi semua orang. Abraham dikenal juga sebagai orang yang memiliki kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Hal ini terlihat di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Saat ia memberikan perhatiannya kepada Sodom dan Gomorrah yang akan dimusnahkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Abraham menunjukkan kasihnya terhadap orang-orang di kota Sodom dan Gomorrah itu? Yang pertama, orang-orang Sodom dan Gomorrah adalah pendosa. Sangat jauh dari nilai-nilainya. Tetapi hatinya dipenuhi dengan kasih yang penuh bagi setiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Saat mendengar bahwa Sodom dan Gomorrah akan dimusnahkan dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Abraham mengajukan permohonannya kepada Allah. Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Yang kedua, Abraham berharap bisa menyelamatkan semua orang di kota-kota ini, bukan hanya mereka yang benar. Meskipun ia tidak memungkiri kejahatan orang-orang di kota-kota tersebut. Kita pun dapat melihat jahatnya orang-orang di kota tersebut saat mereka mengerumuni rumah Lot dan meminta Lot menyerahkan 2 orang asing yang berada di dalam rumahnya. Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 11. Yang ketiga, Abraham karena mengetahui kasih Allah baginya, memohon kepadanya untuk kepentingan mereka. Abraham mengetahui bahwa manusia selalu bisa kembali kepada Allah dalam pertobatan. Bagi Abraham, menyelamatkan penduduk kota-kota ini akan memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Pada akhirnya, Abraham mendasari permohonannya pada apa yang dia tahu secara pribadi tentang kasih Allah bagi umat manusia. Dia sendiri memiliki kasih yang besar kepada orang-orang berdosa. Dan dia tahu bahwa selama masih ada kehidupan, masih ada harapan bagi keselamatan. Doa pengantaran Abraham untuk Sodom dan Gomorrah mengajarkan kepada kita betapa sangat penting kehidupan berdoa. Berdoa untuk orang lain
yang membutuhkan pertolongan, membantu kita untuk bertumbuh secara rohani dan mengalami lebih banyak realitas kasih Allah bagi orang berdosa. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Roh Suka Berdoa dari Abraham. Dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan 32, Abraham digambarkan sebagai seorang pengantara di hadapan Allah bagi orang-orang Sodom dan Gomora. Dia menaikkan permohonannya bagi mereka atas nama mereka, yaitu bahwa dia sedang bertindak sebagai sebuah lambang, sebuah simbol dari Yesus sebagai pengantara kita di hadapan Bapa. Abraham telah belajar untuk mengasihi penduduk Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitar tempat-tempat tersebut. Itulah sebabnya doanya itu jujur dan tulus. Sebelumnya, Abraham telah berperang melawan beberapa raja yang telah mengalahkan raja-raja Sodom dan Gomora. Kini, setelah mendengar rencana pemusnahan Sodom dan Gomora, dia berdoa bagi mereka dan bagi rakyat Sodom dan Gomora. Kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa mengilhami doa Abraham. Abraham menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan dalam doa-doanya. Segera setelah Allah menerima permohonannya yang pertama untuk menyelamatkan kota itu, selama masih ada 50 orang benar tinggal di sana, dia melanjutkan pengantaraannya. Selain berkhotbah atau memberikan pembelajaran kitab suci, kita juga harus berdoa bagi orang-orang yang sudah kita temui. Allah memperhatikan doa-doa ini dengan menyentuh hati orang-orang yang telah kita hubungi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena kata-kata atau kefasihan kita yang akan menobatkan teman-teman atau kenalan-kenalan kita, tetapi itu karena Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam misi apa saja yang di dalamnya kita terlibat, kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Misi kita tidak akan berhasil tanpa doa pengantaraan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Misi Abraham. Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan berkata, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Saudara, Kejadian pasal 19 hampir paralel dengan pasal yang ke-18. Dan dengan cerita tentang malaikat-malaikat yang bersama dengan Abraham. Abraham dan Lot sama-sama duduk di bagian depan atau di pintu gerbang. Abraham dan Lot sama-sama mengundang orang asing untuk beristirahat di tempat tinggal mereka. Abraham dan Lot masing-masing mempersiapkan makanan bagi tamu-tamu mereka. Apapun juga kesalahannya, Lot sepertinya memiliki beberapa sifat yang baik. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal di dalam kota-kota Sodom dan Gomora pada saat dimusnahkan. Tetapi di antara ribuan orang ini, hanya ada 4 yang tertinggal di kota dan hanya 3 yang diselamatkan. Hal yang sama dengan peristiwa air bah. Kita tidak tahu berapa banyak yang hidup pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak diselamatkan.
jumlah yang kecil dari penduduk Sodom yang diselamatkan memberikan implikasi pada misi kita. Tidak semua orang akan diselamatkan. Kita ingin semua orang menerima Yesus dan rencana keselamatannya. Tetapi setiap pribadi memiliki kebebasan memilih. Tugas kita adalah untuk mengundang sebanyak mungkin orang untuk membuat pilihan bagi Yesus. Sementara kita menjalankan misi kita, Allah menolong kita melalui Roh Kudus. Tetapi Dia tidak akan menentang kehendak dari siapapun. Pada akhirnya, saudara, kehendak bebas itu berarti bahwa tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa sering kita berdoa, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Tunduk kepada Kehendak Allah. Perjalanan kehidupan Abraham ditandai dengan sifatnya yang tunduk pada kehendak Allah. Hal ini kita dapat lihat di dalam beberapa peristiwa berikut ini. Yang pertama, panggilannya. Abraham menerima sebuah panggilan yang menantang dari surga. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ketika dia mendengar sebuah suara dari surga, reaksi pertamanya bisa saja mengabaikan suara ini dengan berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Atau bisa saja dia menentang pekabaran ini dengan mengatakan, saya tidak mau pergi, saya suka di sini. Ungkapan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu mungkin saja kelihatan seperti satu gambaran aneh mengenai satu tujuan. Tetapi Abraham menerima panggilan tersebut. Dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah dan meninggalkan rumah orang tuanya dan juga negerinya. Kejadian 12 ayat 4. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yang kedua, pemilihan tanah. Saat pertengkaran terjadi di antara para hamba Abraham dan Lot, Abraham menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Ia memberi kesempatan pertama kepada Lot untuk menentukan pilihan tempat pemukimannya. Pelajaran yang ketiga, kehancuran Sodom dan Gomora. Ketika Allah menyatakan kepada Abraham nasib akhir dari dua kota ini, Abraham dengan penuh kasih mencoba untuk menyelamatkan kota-kota itu. Oleh karena 10 orang benar pun tidak ada di kota-kota tersebut, akhirnya kota-kota itu dihancurkan. Abraham patuh pada kehendak Allah dan menerima penghakiman Allah atas kota-kota ini. Kejadian 18 ayat 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keinginan kita bertolak belakang dengan kehendak Allah, kita belajar untuk hanya patuh pada kehendak Tuhan saja. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, sama seperti Abraham, Allah memanggil kita untuk menjadi berkat dengan membagikan keramah tamaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, sama seperti Abraham, kita harus memiliki kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, sama seperti Abraham, kita harus menunjukkan ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, dan ketekunan dalam doa-doa kita untuk jiwa-jiwa yang akan binasa. Yang keempat, tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa sering kita berdoa, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Dan yang kelima, ketika keinginan kita bertolak belakang dengan kehendak Allah,
kita belajar untuk hanya patuh pada kehendak Tuhan saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga kita mendapatkan manfaat, kita memperoleh berkat melalui pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kiranya hikmat surgawi melalui urapan kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Kami dimengerti bahwa tujuan kami hidup di dunia ini adalah menjalankan misi Tuhan sebagaimana Abraham tunduk taat kepada rencana dan kehendak Tuhan saja. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah kami boleh mengerti, memahami akan firman ini, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga pelajaran yang sederhana ini menjadi berkat bagi saudara. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati.